Nanti juga gue akan nge-review beberapa sepatu yang selama gue recovery, banyak beberapa sepatu Mills yang nggak gue review. Jadi kali ini gue akan review beberapa model, bukan cuma Achilles doang. Selamat datang di Top Score. Mau cari sepatu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Muhair Rozikin, di channel Top Score TV. Kali ini gue akan nge-review sepatu yang ada di depan gue. Namanya adalah Mills Achilles. Bebas lah, pokoknya tulisannya ACHILES. Nah, si Achilles ini adalah sepatu paling baru dari Mills. Sepatu yang baru aja keluar di bulan Desember ini. Desember. Dan sepatu ini adalah sepatu yang menurut gue gue tuh ngeliatnya tuh gregetan gitu, karena menurut gue ya banyak keunggulannya gitu ya. Nah, sebelum nanti juga gue akan nge-review beberapa sepatu yang selama gue recovery, banyak beberapa sepatu Mills yang nggak gue review. Jadi kali ini gue akan review beberapa model, bukan cuma Achilles doang. Nah, yang di depan gue ini ada namanya Achilles, ada 3 warna, ada navy, ada putih, ada hitam. Nah, kita akan bahas kelebihan dari sepatu Mills Achilles ini. Nah, ini yang gue suka dari sepatu ini sebenarnya ringannya itu hampir 200 gram. Bukan hampir tuh, bukan 199 begitu, tapi 200 gram kayak lebih 10 atau lebih 5 gitu. Jadi memang ringan banget, Tops. Nah, yang ingin informasikan kepada lo semua, kenapa ini sepatu bisa ringan? Pertama, di bagian konstruksi uppernya, dia pakai konstruksi upper yang translucent, atau biasa disebut sebagai upper yang pori-porinya sangat besar dan transparan. Ini membuat uppernya itu sangat-sangat ringan. Nah, jadi kalau lihat di bagian depan sini, di bagian samping ya, di bagian samping sampai sini nih, itu semuanya transparan. Jadi kalau misalkan lo menggunakan sepatu ini, kaos kaki lo warnanya putih, ini di sepatu kayak begini kelihatan banget nih warna kaos kaki lo. Jadi kalau misalkan navy, pakai kaos kaki gelap. Kalau hitam, pakai kaos kaki gelap. Kalau putih, jangan pakai kaos kaki hitam, ya. Jadi disangkanya lo bisa di lumpur-lumpuran. Jadi agak yang sesuaikan sedikit gitu. Jadi sampai kaos kaki lo diatur. Nah, si translucent ini adalah salah satu teknologi sebenarnya yang udah banyak dipakai sama brand lokal ya. Terakhir tuh yang kemarin gua review kemarin, Haze Vision, itu juga pakai translucent, terus Eagle juga pernah pakai. Dan ini memang kalau Eagle tuh waktu itu campaign-nya disembur asap gitu, keluar. Jadi memang dia breathable, alias pori-porinya pori-porinya besar, terus abis itu ringan dan kuat gitu. Jadi ini benangnya rajutan nilon. Jadi memang benangnya bukan benang-benang yang gampang karena transparan dan tipis jadi gampang sobek. Kayak gitu, Tops. Nah, di bagian depan, bagian samping sama si Mills ini dikasih aksen-aksen TPU ya. Jadi perlu lu ketahui bahwa material translucent itu nggak bisa kayak knitting yang membuat bener-bener full semuanya kayak bahan aja, tapi harus kanan kirinya untuk stability harus ditiban sama TPU-nya, sama sablon si TPU-nya. Selanjutnya ya, di bagian luar sini nih sama bagian dalam itu dia ada warna-warna hijau kayak gini nih. Ini ada warna hijau lagi-lagi buat stability. Jadi kalau misalkan lo lihat di kaki lo kan yang paling di bagian sini, di bagian tengah, nah ini di cover sama dia. Meskipun sebenarnya sepatu Mills ini di campaign sama si Mills itu sebagai sepatu casual, kalau gue lihat sebenarnya ini sepatu training juga masih bisa, tapi nggak terlalu parah-parah banget lah. Maksudnya nggak terlalu activity yang training hard training lah ya, sederhana-sederhana aja. Lalu di bagian belakangnya ini ada, kenapa gue bilang gitu? Karena di bagian belakangnya, yang tadi gue bilang training, di bagian belakangnya ada heel-nya yang bagus. Dan ini benar-benar heel yang menurut gue pakem dan paten gitu ya. Coba kalau lihat di bagian belakang sini, yang gue suka bagian heel-nya garis-garis nempel sama bagian outsole-nya yang juga garis-garis bagian belakangnya. Jadi kalau dilihat belakang itu manis banget gitu, lihat deh, tuh lihat. Manis manja grup. Dan ada aksen logo Mills di bagian sini nih. Jadi dari belakang ini, dari pegangan ini sampai ke tengah, sampai ke depan itu dia aksennya ada logo-logo Mills dan lain-lain. Nah, kalau di warna navy dia tone on tone, warna navy juga. Kalau di hitam abu-abu, nanti deh kita lihat detailnya sendiri. Jadi agak berbeda. Nah, jadi ini ada 3 warna nih, ada navy, ada 4 bahkan, navy, abu, hijau sama putih sama gam. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke outsole-nya. Nah, adapun outsole-nya, sebenarnya ini outsole yang gue lihat sepatunya tuh kayak sepatu futuristik gitu ya kalau lihat deh. Aksennya tuh aksen gimana ya, agak turun,
Terus juga banyak bentukan-bentukan kayak sepatu robot gitulah kelihatan ya. Tapi karena uppernya dibuat ceper dan dibuat bagian sininya nih, bagian lidah dan bagian sininya nggak terlalu tinggi, jadi nggak kelihatan banget bahwa ini seperti sepatu chunky kayak gitu Tops. Dan menurut gue ini jadi kayak pas banget kalau misalkan lu padu-padankan dengan celana-celana panjang ya. Kalau gue sih kayaknya ini lebih mantap ke celana panjang. Kalau celana pendek nanti ada lagi saran gue namanya Revolt Beta, nanti akan gue review. Nah ini outsole-nya lo lihat sendiri ya, lo bisa lihat sendiri, dan ini ada rubbernya. Jadi wajar banget harganya 449, set murah banget. 449 ini ada rubbernya di bagian depan, kanan, terus juga di bagian belakang. Jadi memang sepatu ini kalau gue sarankan, memang konsepnya sih dari Millsnya casual, cuman kalau dipakein sepatu training ini cocok, tapi kalau untuk running kayaknya kurang cocok. Tapi kalau untuk training masih oke. Jadi sepatu ini menurut gue masih masuk ke konsep sports yang dimiliki oleh brand Mills. Lanjut ke tali sepatu. Nah, tali sepatunya nggak dibuat aksennya warna navy doang. Di sini juga ada aksen-aksen warna kayak tali. Lu sering nyetrika nggak? Nah, kalau sering nyetrika atau sering mensetrika apa namanya? Jadi kayak kabel setrikaan lah. Kayak kabel setrika. Kayak kabel setrika. Jadi warnanya kayak ada hitam, ada putih gitu ya. Oke, ini warna navy-nya, ini warna putihnya. Nah, warna putihnya menurut gue kelas banget sih, parah. Lihat ya, warna putihnya kelihatan banget gitu. Terus juga apalagi si warna putihnya insole warna kuning, jadi beda nih sama warna navy. Insole warna navy, ini warna kuning, jadi kayak dari luar tuh cerah gitu ya. Lihat sendiri tuh ya, sama jaket gue kelihatan set gitu. Ini warna hitamnya. Nah, meskipun yang hitam ini mungkin kalau pecinta warna hitam agak tricky dikit karena ada pink sedikit bagian sininya nih. Tapi menurut gue itu menunjukkan bahwa hitam lu itu nggak harus hitam semua gitu. Jadi ada aksen-aksen sedikit yang membuat sepatu ini kelihatan lebih manis gitu. Sebelahnya ada kuning. Oke, sepatu ini harganya 449.000 di Topscore, jadi cuman 300 sekian kalau nggak salah, gue lupa. Yang itu langsung klik aja link di deskripsi. Nah, nanti langsung aja belanja. Oke, sebelum gue ganti ke sepatu berikutnya, gue akan ukur kira-kira hardness-nya ini, midsole ini berapa ya. Hardness-nya adalah 32, jadi emang empuk banget ya Tops. Nah, ya ini sepatu bagus dan empuk ya. Kalau yang putih ini kelihatan kayak nggak ada rubber ya, padahal kalau lihat di atas ini rubber nih. Kayak gitu. Ini sepatu yang menurut gue futuristik, pokoknya menunjukkan kelasnya Mills sebagai produsen sepatu yang nggak asal-asalan. Jadi tim research and development-nya nggak asal-asalan. Meskipun mereka cuma jago bikin jersey, tapi sekarang udah mulai kelihatan mereka mulai jago bikin sepatu. Kita lanjut ke sepatu berikutnya. Oke, selanjutnya adalah sepatu dari Mills yang keluar sekitar 1,5 bulan yang lalu. Dan ini namanya adalah Mills Xenos. Nah, Mills Xenos ini menurut gue outsole-nya terbaik di tahun ini dari semua sepatu yang gue jual untuk sneakers ya. Untuk sneakers dan training, tidak untuk running. Jadi sneakers dan training. Jadi menurut gue ini outsole-nya bagus banget. Karena gue suka banget sama bentuk outsole-nya, nanti akan gue jelaskan secara detail. Gue ambil satu warna yang ini deh. Oh, nanti kontras sama gue juga. Ini aja navy, warna favorit gue. Asik. Si navy ini namanya adalah navy yellow white, dan ini artikel Xenos. Harganya 499 di Topscore, jadi 425. Dan yang gue suka dari sepatu ini sepatu fungsinya untuk training. Jadi kalau misalkan sepatu yang fungsinya buat training, kalau lo mau lari di sampai 5K itu masih enak, masih nyaman. Dan sepatu ini kenapa diuntukkan untuk sepatu training? Karena lo lihat dia punya bagian sini nih, bagian pijakan itu yang cukup lebar, jadi cukup proper untuk digunakan menjadi sepatu training, sehingga akselerasi lo bisa cukup nyaman ya pada saat melakukan gerakan-gerakan eksplosif kanan kiri depan belakang. Nah, terus ini lagi yang mencontohkan ya, yang membuat gue cukup mulai merasa bahwa Mills akan ngeri di tahun depan. Karena salah satunya ya dia punya outsole yang menurut gue cukup bagus, paling bagus menurut gue. Nanti lah ya bahas outsole ya, tapi ya kita bahas upper dulu sebentar ya. Nah, di upper ini dia pakai tech mesh, hampir semuanya tech mesh. Nah, di bagian tadi kan gue udah bilang ya bahwa sepatu training itu di bagian sini biasa lebar. Nah, sama Mills ditambahin di bagian sini ditambahin printing TPU bagian sini juga ya. Dan ini agak tebal, beda sama yang depan belakang TPU-nya. Ini agak tebal, lalu disambungin sama
lobang tali sepatu. Jadi pada saat ini ditarik, kaki lo di bagian depan, bukan kan biasanya dicengkram cuma di sini doang, tapi ini di bagian depan juga akan ketarik. Nah, itu yang membuat sepatu ini sangat baik untuk digunakan untuk training. Jadi kan gini ya, kalau misalkan lo gerakan eksplosif kanan kiri, ada potensi di mana kaki lo akan merosot ya, ada potensi di mana ketika kaki lo dalam, kaki lo akan merosot ke depan. Nah, dengan adanya fungsi di sini nih, grip di sini atau pengikat di sini, kaki lo tidak akan terlalu merasa merosot karena udah dikekap. Asik. Nah, lalu di bagian di bagian atasnya dia juga punya tali lagi. Jadi ada lubang talinya jadi dua. Jadi untuk yang di depan sama yang di atas. Jadi itu benar-benar pada saat lo tarik gitu ya, akan sangat-sangat beda. Dan talinya bukan round ya, karena kalau misalkan tali round itu atau bulat itu akan sangat mudah turun. Nah, talinya itu tali yang nggak pipih juga. Kalau yang pipih itu biasanya tali-talinya tim sepatunya Ortus lah ya. Tapi ini round tapi pipih gitu. Gue juga bingung nih namanya apa nih. Jadi kalau misalkan lu digunakan untuk running tuh bener-bener tinggal tarik dong nih. Krek atau training, krek udah enak banget nih sepatu. Nah, terus di bagian belakang dia punya heel. Lagi-lagi ya tadi yang gue bilang ya, sebelumnya juga Achilles gue bilang salah satu ciri dari sepatu training yang bagus tuh dia punya heel yang proper dan bagus. Nah, selain heelnya bagus, dia juga punya bagian belakang sepatu yang agak tinggi. Jadi benar-benar membuat kaki lo akan kerasa nyaman. Selain itu, si collar sepatunya ini bukan terbuat dari bahan yang tipis, tapi juga dilindungi oleh busa-busa. Sehingga pada saat menggunakan sepatu ini akan sangat nyaman. Itu tops. Kita lanjut ke outsole. Outsole-nya ini kalau lu lihat deh. Ini mungkin outsole tahun ini mungkin ya ini yang menurut gue paling bagus ya. Outsole-nya proper banget. Terus rubbernya itu full. Ya, rubbernya full. Dan yang gilanya, asik. Yang gilanya di bagian belakangnya ini dia ada rubber juga. Tapi fungsinya bukan hanya untuk membuat rubber sebagaimana pada umumnya untuk mengurangi abrasi, tapi di bagian belakang sini rubbernya untuk benar-benar membuat sepatu ini heel-nya lebih stable, lebih stabil gitu ya. Jadi pada saat lo menggunakan sepatu ini lo akan merasa sensasi sepatu training yang menurut gue paling proper lah dari Mills. Nah, adapun sebenarnya kalau ngomongin material ya Tops, ini cuma tech mesh, TPU, terus juga di press. Habis itu di belakang juga ya biasa pylon ya, pylon injection, terus di bawahnya ada rubber. Tapi yang unik-unik yaitu penempatan posisi-posisi. Jadi kalau lo tahu sepatu itu emang kelihatannya medianya cuma segini doang, tapi kalau misalkan menempatkan posisinya sesuai dengan function, kelihatannya akan manis dan bagus. Kayak itu Tops. Ini warna navy-nya. Yang kedua ada warna hijaunya. Nah, ini mungkin untuk para pecinta warna-warna yang nggak mainstream ya. Ya, ini kan warna-warnanya agak-agak nggak mainstream. Meskipun terus juga lu lihat ya, warna putihnya juga beda nih warnanya. Outsole ini sama outsole ini warna putihnya beda. Jadi emang dipikirin. Terus bagian rubbernya juga beda ya. Jadi emang gue lihat sih Mills ini sampai logo-logonya warna juga beda gitu. Ini gokil juga nih. Terus ini warna rubbernya sama tapi warna putihnya beda midsole-nya gitu ya. Jadi mantep banget sih. Nah, jadi kalau misalkan ini, kalau lo yang suka gaya casual, ini kalau lo suka sepatu-sepatu yang nggak terlalu warnanya nggak terlalu mencolok, tapi juga anti mainstream, dan ini buat fuckboy lah. Enggak, ini buat orang-orang yang sukanya yang fresh gitu ya, seger gitu ya. Nah, ini cocok banget buat lo miliki Tops kayak gitu. Oke, kita akan melihat harness-nya untuk si midsole-nya. Kita lihat berapa? 33. Jadi memang sepatu-sepatu ini pada prinsipnya sangat-sangat empuk ya. Makin kesini makin pada empuk nih. Nah, ini cuma 28 sampai 30-an. Jadi memang hardness-nya tuh udah pada soft banget ya. Tapi meskipun sebenarnya menurut gua sepatu yang bagus itu adalah sepatu yang dipikirkan hardness-nya yang berbanding lurus sama tingginya dan pendeknya. Nah, menurut gua sepatu ini dia soft tapi tinggi. Jadi cukup oke untuk lo gunakan untuk sepatu-sepatu training, karena sepatu training itu durasi lompatannya juga ekstrim, meskipun nggak sama kayak sepatu running yang terus-terusan gini, tapi training juga dia juga cukup ekstrim, apalagi gerakannya kanan kiri dan lain-lain. Jadi kalau misalnya sepatu training, gue rekomendasikan lo juga selain mikirin midsole-nya, lo juga harus pikirin bagian upper-nya di kanan kiri terutama. Jadi kalau misalnya lo gerak kanan gerak kiri, nah ini udah di cover sama yang tadi gue bilang, ada TPU di sini dan ada talinya, jadi akan kerasa sungguh nyaman. Gue sarankan lu untuk memiliki sepatu ini ketika lu ngerasa ada sesuatu yang kira-kira wah kayaknya oke nih mau coba-coba ah. Nah, ini gue saranin banget karena ketika lu udah bisa
udah masuk kaki lu ke sepatu ini dan udah lu pakai, akan kerasa nyamannya luar biasa. Asik. Bisa aja gue tukang sepatu. Cuman ya begitulah. Ini kondisinya gue ceritain jujur ya, Tops. Ini harganya 425.000 dan semua bisa didapatkan di Top Score, nanti linknya ditaruh di deskripsi. Itu aja untuk sepatu Zenos. Selanjutnya kita akan ke sepatu berikutnya. Sepatu selanjutnya adalah Revolt Beta. Jadi ini sepatu terakhir yang akan gue review, dan sepatu Revolt Beta ini adalah salah satu sepatu yang gue punya. Jadi gue beli dan gue punya. Nggak ada gue dikasih sih. Ya, reviewer nomor 1 di Top Score masa beli, ya dikasih lah. Mana modal gue. Nah, gue punya yang warna gue warnanya apa? Oh, gue punya warna ini, warna hitam ini. Terus gue pakai celana yang agak celana jogger gitu yang agak kuncup ya, agak pensil, terus di bawahnya sempit, terus ketemu ini, wah kelas banget Pak, asli. Nah, gue akan nge-review sepatu ini karena ini sebenarnya udah keluar 2 bulan yang lalu ya, pas gue lagi sakit-sakitnya. Nah, ini jadi gue akan nge-review, ada juga sepatu special editionnya, nanti akan gue review di akhir. Gue akan ngambil warna yang ini deh. Nah, ini jadi Tops, kan ada ya fenomena gini ya, kadang-kadang kita tuh jualan sepatu ya, gue kasih tahu ya, kadang-kadang kita jualan sepatu itu suka tidak berhasil memprediksi mana artikel yang laku, mana artikel yang tidak, mana produk yang laku, mana produk yang tidak. Nah, pada saat kita berjualan sepatu nih, contoh nih sepatu ini ya, gue nggak nyangka bahwa responnya akan sebagus ini. Kalau lo lihat ya di Shopee, sepatu ini udah terjual kalau nggak salah 100 ya, di Shopee doang ya, terjual 100 dan ratingnya itu 5, jadi nggak ada yang 4,9. Jadi orang ngasih rating itu 5 semuanya gitu. Jadi itu gue bingung, gokil juga gitu ya. Dan ini terjual ratusan ya, meskipun baru 100 tapi untuk ukuran 2 bulan dan di Shopee doang itu bagus dibanding sama artikel-artikel yang lain. Ya memang nggak sebagus artikel-artikel yang biasa gitu, tapi ini artikel yang menurut gue paling bagus di Mills untuk penjualannya. Nah, kayak gimana sih sepatunya? Yang membuat sepatu ini sebenarnya unik, bener-bener adalah karena konsep grafisnya di outsole full. Jadi kalau lihat outsole-nya, bagian sini ya, semuanya ya di midsole-nya. Outsole di bagian midsole ini full grafis di semua warna, lihat. Semua warna. Dan ini membuat seperti sepatu lo itu bener-bener kayak sepatu mahal gue ngerasanya ya. Jadi kayak sepatu yang bener-bener gimana? Kayak bukan sepatu murahan aja gue ngeliat ya. Jadi kayak apa ya, sampai outsole-outsole-nya ada grafisnya, dan ini kalau misal gue yakin ini teknisnya yang akan mahal ini, buat outsole ada warna-warna kayak gininya akan mahal. Dan ya kalau lu sering lihat di YouTube kan ada ada cairan tuh di air terus dinaikin. Mungkin kayak begitu, tapi gue nggak tahu cara buatnya sih. Cuman dengan adanya grafis kayak begini, belum banyak sih seingat gue brand-brand yang bisa mengeluarkan sepatu full grafis kayak begini. Belum banyak di brand lokal ya, seingat gue ya. Biasanya mereka masih main-main di warna-warna putih ataupun hitam di midsole-nya. Dan seperti yang tadi gue lihat di artikel-artikel sebelumnya, ada Zenos, ada Achilles kan outsole-nya begitu. Nah, Revolt Beta ini benar-benar membuat sepatunya ini seperti sepatu mewah. Dan yang paling gue suka ini adalah shape-nya ya. Lastenya itu bener-bener turun di bagian depan nih, turun di bagian depan. Jadi kalau lo lihat hampir rata di bagian depan nih, hampir rata. Dan memang sepatu yang kayak begitu adalah sepatu yang tipikal yang gue sukain ya. Gue suka tuh Adidas Iniki, NMD. Nah itu sepatu-sepatu yang lancip turun ke bawah gitu. Nah ini mirip-mirip, meskipun nggak turun-turun ke bawah, tapi membuat sepatu ini agak naik doang dikit di depan, tapi dia secara konsep dia turun gitu. Jadi kelihatan manis aja kalau pakai sepatu ini, kelihatan mewah gitu ya. Apalagi dipadankan sama celana yang nggak terlalu gombrong di atasnya. Kalau pakai atasannya gondrong nih nggak cocok Tops. Jadi lo harus cocok pakai yang agak slim di bagian atas. Itu ya yang gue suka dari shape-nya. Yang kedua, kalau material, sebenarnya ini material yang kita sering temui di sepatu-sepatu lain ya. Cuman yang gue suka di bagian sini nih, gue nggak tahu nih material apa, cuman ini kayak busa-busa gitu di bagian sini nih. Ya, ini busa-busa kayak gitu. Dan sepatu ini sebenarnya kalau ditujukan untuk running ya, selama itu di bawah 5 km masih oke. Tapi kalau misalkan gue justru ngerasanya sepatu ini cocoknya lebih cocok buat casual. Meskipun kalau lihat di outsole-nya di belakang sama bagian depan ini ada rubbernya. Kayak gitu Tops. Nah ini warna bestsellernya, warna favoritnya itu warna putih. Dan ini masih tersedia banyak di Top Score, jadi jangan khawatir Tops. Selanjutnya, tadi kan udah bahas mengenai midsole dan outsole. Sekarang kita bahas mengenai upper. Upper juga tadi udah ya.
Jadi sebenarnya kalau gue bisa bilang, oh ya tali sepatunya ini juga unik. Jadi kalau lihat tali sepatunya ini, tali sepatunya bener-bener bundar ya. Tali sepatunya bener-bener bundar, dan ini menandakan bahwa sebenarnya kalau tali sepatu bundar itu nggak cocok buat running jauh-jauh, karena ini lama-lama akan kebuka. Oke, dan sepatu ini sebenarnya konsepnya adalah slip on. Jadi kalau misalkan lo pakai sepatu ini langsung talinya function doang gitu ya. Jadi talinya function doang. Dan sepatu ini memiliki bagian collar belakang yang agak unik ya. Nah ini juga busa, terus di bagian sini ditambahkan, jadi agak tinggi. Jadi gue suka aja sih ngeliat shape-nya. Jadi pada saat gue dikasih tahu akan rilis sepatu ini, gue langsung nitip, wah kalau mau dong, minta dong yang ini dong, dikasih. Yang kayak gini ya Tops. Nah ini warna hitamnya tuh garang banget ya. Jadi warna hitam padu padan sama merah sama warna biru. Jadi aduh, gue nggak heran sih sepatu ini belum gue review, tapi penjualannya di Shopee udah gokil banget ya. Artinya banyak orang yang udah ngerti sama model, banyak orang yang ngerti sama tren. Nah ini warna navy-nya, gue punya yang warna ini. Ada warna pink-pink ya sih di belakangnya, tapi menurut gue nggak mengurangi kekerenan ya. Pokoknya gue nggak punya fotonya sih ya. Jadi gue pernah pakai, pokoknya keren banget deh. Lu coba sendiri deh. Dan harganya juga di Topscore jadi cuma 382.000, jadi nggak terlalu mahal-mahal banget. Nah, selanjutnya pada abis ngerilis Revolt Beta karena gue telat ya. Jadi mereka juga akhirnya merilis Revolt Beta Special Edition. Nah, Special Edition ini dirilis kemarin 10 November dan ini stoknya udah terbatas di Topscore, dan sepatu ini adalah salah satu sepatu yang menurut gue berhasil memadupadankan antara sayap Garuda di sepatu ini. Lo lihat ya, jadi di bagian, jadi sama meskipun grafisnya beda ya di bagian outsole-nya, tapi di sini grafisnya ada sayap-sayap Garuda Tops. Dan bagian atasnya itu juga warnanya merah, lalu ada aksen-aksen juga di sini sayap-sayap Garuda yang ada di jersey timnas. Nah, itu contoh sayap Garudanya. Nah, sepatu ini harganya agak mahal nih kalau yang ini nih. Maksudnya lebih mahal dari ini. Ini harganya 425.000 setelah didiskon di Topscore. Tapi sepatu ini hanya tersedia 1000 pair saja dan tidak akan diproduksi lagi. Dan sepatu ini menurut gua adalah salah satu sepatu masterpiece-nya Mills yang nggak mahal-mahal banget. Shape-nya oke, harganya udah murah ya, shape-nya oke, fiturnya bagus, terus juga customer juga menerimanya secara baik. Jadi langsung aja disikat untuk Revolt Beta dari Mills. Oke Tops, itu aja 3 sepatu yang gua review secara bersamaan dalam satu video. Mudah-mudahan tidak membuat lo jadi bosan pada saat nonton sepatu ini. Dan sepatu ini semua tersedia di Topscore, stoknya masih lengkap, jadi langsung aja ambil dan beli sekarang juga mumpung awal bulan. Terima kasih, itu aja. Jaga kesehatan selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.